Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Diana Liasari. Di sini saya sebagai presenter dan di sini ada teman saya sebagai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farlia Putri Ramadhana. Saya sebagai bintang tamu. Di sini kami ingin membuat podcast tentang korupsi. Omong-omong soal korupsi, mengapa sih di sebuah negara itu bisa terjadi korupsi? Banyak faktor sih Kak, mulai dari kelemahan sistem dan penegakan hukum hingga moralitas individu seperti faktor internal mulai dari keserakahan, lemahnya moral dan etika, dan kebutuhan. Kemudian faktor internal seperti kelemahan sistem pemerintah, lemahnya penegakan hukum, gagalnya pengawasan, budaya politik dan dominan. Pengaruh organisasi juga sih Kak. Oh iya Kak, kan akhir-akhir ini banyak berita-berita tentang korupsi, tentang demo-demo karena korupsi itu. Gimana sih cara mengatasinya kayak kalau udah kayak gitu? Mengatasi korupsi memerlukan strategi dengan pendekatan, pencegahan, pertindakan. Langkah-langkah utama meliputi pergaulan penegakan hukum, peningkatan transparansi dalam pemerintahan, edukasi anti korupsi sejak dini, meningkatkan kesejahteraan pegawai publik dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi celah korupsi. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan korupsi juga sangat penting. Oh iya Kak, apakah di sekolah sudah dijelaskan mengenai tindakan korupsi? Pembahasan tentang korupsi di sekolah biasanya diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran, antara lain pendidikan kewarganegaraan, membahas tentang nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab serta dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Sejarah membahas tentang peran para pahlawan yang berintegritas dan keruntuhan kerajaan karena korupsi. Nilai-nilai kejujuran dan integritas melalui analisis teks atau penulisan esai. Selain itu, beberapa sekolah juga memiliki program pendidikan anti korupsi (PKA) yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Sebagai pelajar, cara menyikapi kasus korupsi itu seperti apa sih Kak? Sebagai pelajar, kita dapat menyikapi tindakan korupsi dengan beberapa cara berikut. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara. 2. Mengembangkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab untuk mencegah korupsi. Mengikuti pendidikan anti korupsi. Mengikuti pendidikan anti korupsi yang diberikan di sekolah untuk memahami tentang korupsi dan cara mencegahnya. 4. Menggunakan teknologi untuk melaporkan tindakan korupsi dan memantau kegiatan pemerintah. Mengikuti kegiatan sosial yang bertujuan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. 6. Mengembangkan kemampuan kritis untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan yang tepat. 7. Mengikuti organisasi anti korupsi. Mengikuti organisasi anti korupsi yang ada di sekolah atau masyarakat untuk berantisipasi dalam pencegahan korupsi. 8. Menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang jujur dan berintegritas. 9. Mengikuti pelatihan anti korupsi. Yang diberikan oleh organisasi atau lembaga untuk meningkatkan kemampuan dan mencegah korupsi. 10. Mengembangkan sikap anti korupsi.
mengembangkan sikap anti korupsi yang kuat dan konsisten untuk mencegah korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kami, jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.